Halo Hai. guys, jadi kita hari ini ke Aswa Madu buat mewawancarai populasi gimana sih caranya beternak lebah. Sebelumnya perkenalkan aku Sabrina Zulhadinese. Kenalkan, saya Muhammad Rizal Saputra dengan NIM 40226. Kita di sini ngapain? Itu wawancara peternakan lebah. Ikutin kegiatan kita ya. Bye bye. See you on next video. Oke guys, jadi kita tuh di mana? Nih di Aswa Madu. Jadi kita ini ada di mau Magelang ya lihat-lihat guys dulu. tempatnya. Yuk, Tempatnya sini. di itu wisata Candi Borobudur. Ikutin aku guys. Ya ini Bisa seru sih. guys, ini banyak banget. Nih ada lebah-lebahnya pada nempel di tutupnya. Kemudian tahun yang bisa diunduh artinya petik seperti itu. Jadi lebah itu berkoloni, itu dari sedikit menjadi banyak. Jadi kita nggak manggil lebah untuk datang ke sini nggak. Nanti di faktornya yang bikin dia sering ada banyak itu adalah ratunya. Jadi dalam satu koloni itu cuma ada satu ratu saja, ratunya satu. Nanti ratu itu akan dibuai oleh beberapa pejantan, jadi pejantannya lebih banyak. Nah, ratu itu nanti akan bertelur, terus menetas, melahirkan lebah pekerja. Nah, lebah pekerja ini nanti yang bertugas mencari madu atau mencari nektar bunga, membuat sarang, sama menjaga koloninya. Nah, itu tugas dari lebah pekerja. Untuk panen madunya, kita 1 bulan sudah bisa panen madunya. Kita panennya menggunakan alat namanya spinner. Alat kayak mesin pengering dalam mesin cuci. Jadi berputar di tengah, nanti madunya cuma terlempar. Sarangnya tadi masih utuh dan masih bisa kita pakai lagi. Karena apa? Sarang ini buatan dia sendiri, dia membuat sarangnya dengan liurnya atau biwaxnya. Jadi liur lebah digunakan untuk membuat sarang seperti jadi sarangnya masih bisa kita pakai. Nah, untuk jenis madunya nanti akan berbeda tergantung apa yang disap sama lebah. Jadi nanti beda bunga juga akan berbeda rasanya. Kalau di sini yang menjadi unggulan adalah bunga kaliandra. Bunganya kayak petai Cina, itu ada di belakang. Ya, itu berbunga setiap pagi dan sore dan tidak mengenal musim. Itu jenis bunga kaliandra seperti itu. Nah, mungkin itu sekedar pembukaan. Kalau ada yang nanya-nanya, boleh. Aku bertanya mas. Oke. Itu kan tadi ada lebah ratu ya. Ya. Nah itu cara bedain yang lebah ratu sama yang lebah pekerja itu gimana? Untuk lebah ratunya secara fisik lebih besar, fisiknya lebih besar, terus warnanya juga berbeda. Kalau ini kuning, kalau lebah ratunya warnanya gelap. Ukurannya kurang lebih 2 cm. Nanti di ekornya ada kayak kantong. Kantong itu untuk menyimpan telurnya. Itu ciri-ciri dari ratunya. Agak susah nyari karena satu koloni itu jumlahnya lebih dari 5.000 ekor, jadi agak susah mencarinya. Lebah ratu punya ovarium besar, jadi dia mampu menyimpan beberapa ribu telur. Sekali sehari itu kalau lebah yang serana itu 300 telur yang dikeluarkan. Kalau yang mellifera lebih dari 2.000 telur. Ada lagi? Ya. Dalam satu kota itu ada berapa ratu? Berapa ratu? Cuma ada 1 ratu saja. Nanti akan muncul ratu baru, itu apabila koloninya bertambah besar. Nah, nanti ratu baru muncul, berarti nanti dia akan memecah koloni, jadi dia memisahkan diri. Nggak mau dia dari satu dengan koloni lama, nggak. Jadi lebah baru atau ratu baru, dia akan memisahkan diri, terus membawa sebagian koloninya. Kalau sebagai petani lebah, kita harus tahu kapan itu akan muncul, jadi kita pisahin saja sarangnya. Nah, nanti jadi koloni baru. Jadi 1 menjadi 2 koloni. Ada lagi? Mas, Ya? berarti kalau ini kan peternakan ya. Ya. Kalau cara mengatasi lebah-lebah yang sakit atau yang mati banyak itu Ya. gimana cara mengatasinya? Kalau lebah itu satu caranya. Biasanya kita menyediakan makanan berupa nektar bunga. Nektar bunga itu yang ada dalam bunga. Jadi kita harus menanam bunga atau menanam pohon yang nektarnya banyak. Seperti itu. Cuma itu saja. Kalau untuk mengatasi sakit selama ini belum ada ya. Jadi umur lebah itu pendek soalnya. Siklusnya pendek. Untuk lebah pekerja itu cuma 3 bulan hidupnya.
Kalau lebah pejantan cuma 1 bulan, itu pun kalau dia nggak kawin, setelah kawin dia mati. Begitu juga dengan lebah pekerja, dia setelah menyengat mati. Siklusnya seperti itu. Ada lagi untuk ya? Tadi kan nanam ya. Ya. Kalau musim penceklik gimana? Musim paceklik nanti kita nggak boleh memanen hasilnya, jadi kita biarkan dia hidup dulu. Nah, terus kalau musim paceklik biasanya ada yang digembala. Jadi ini digembala ke tempat yang banyak bunganya. Itu musim paceklik pasti ada. Biasanya puncak kemarau itu kita nggak boleh memanennya, memanen hasilnya nggak boleh. Jadi dibiarkan dia hidup dulu. Di bulan harusnya bulan-bulan ini mulai kemarau tapi siklus cuaca sekarang nggak bisa ditebak ya. Harusnya sih mulai kemarau, nanti di November puncaknya, Desember mulai hujan lagi, nanti sampai Januari itu. Kalau musim rayanya itu di bulan Maret sampai Juli, musim raya banyak bunga itu. Oh, satu lagi jenis kelaminnya ya, jenis kelamin lebah pekerja betina. Tapi dia tetap bertelur, tapi nggak ada proses pembuahan. Jadi nanti telurnya dari lebah pekerja hasilnya lebah pejantan. Kalau lebah ratu itu nanti dia ada proses pembuahan sama lebah pejantannya tadi, telurnya hasilnya lebah pekerja. Nah, untuk hasil madu ada 4 ya yang dihasilkan dari lebah. Yang pertama madu itu sendiri, yang kedua ada bee pollen, yang ketiga ada propolis. Terus yang keempat ada royal jelly. Propolis dihasilkan dari liurnya lebah. Kalau royal jelly itu dihasilkan dari lebah pekerja. Itu dia memberikan royal jelly diberikan kepada calon ratu muda. Jadi kalau petani harus membuat sarang yang kayak sarang calon ratu. Jadi dimanipulasi. Karena calon sarang ratu nggak ada contohnya. Jadi ada memanjang di ujung sini. Itu namanya sarang calon ratu. Jadi lebah finishingnya bagus. Jadi dia tahu itu mau ada ratu baru. Nah, dia menyuplai berupa royal jelly. Jadi petani harus membuat manipulasi kayak dibuatin rumah kayak calon ratu itu. Jadi dia masuknya ke situ royal jelly. Terus royal jelly juga nggak boleh dipanen terlalu banyak. Kasihan larvanya, itu khusus buat larva-larvanya. Membuat ratu sering bertelur itu karena suplai makanan. Satu, bee pollen. Bee pollen dihasilkan dari apa? Dari serbuk sari bunga. Jadi yang banyak serbuk sari bunga itu dari bunga jagung, rambutan, itu banyak sekali serbuk sari. Jadi misalkan bikin ratunya sering bertelur, dicari yang banyak ada serbuk sarinya bunga, kayak yang saya sebutkan. Ada lagi? Untuk mereka kembangin sendiri gitu. Iya. Ini buatan dia sendiri, kita tinggal naruh sticknya. Nanti dia buat sendiri. Semakin tinggi populasi lebah nanti rumahnya juga akan semakin besar. Ada lagi? Oke, jadi sekian. Sekian video dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum. See you on next video. Bye bye.